Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika tentunya. Oke. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat, ya. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, dari bentuk aljabar tersebut dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola dengan karakteristik sebagai berikut. Perhatikan pernyataan yang ada di bawah ini. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Nah, di sini kalau koefisien X kuadratnya ini adalah lebih dari 0 atau bilangan positif, jadi parabolanya menghadap ke atas. Oke. Kemudian kalau A-nya kurang dari 0 atau artinya koefisien X kuadratnya bilangan negatif, maka parabola terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Nah, di sini karakteristik jika dilihat dari nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya. Kemudian kalau dilihat dari diskriminannya bagaimana, Bu? Nah, di sini kalau diskriminannya kurang dari 0, maka parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Kita lihat. Nah, ini D-nya kurang dari 0. Jadi dia tidak memotong, dia berada di atas sumbu X atau berada di bawah sumbu Y. Jadi dia tidak memotong apa-apa. Kemudian yang keempat, jika D-nya sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X di sebuah titik. Ya, kalau diskriminannya sama dengan 0, di sini dia menyinggung sumbu X. Dan di sini ada sebuah titik potong. Ini juga sama. Itu ya. Kemudian yang terakhir, jika D-nya lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu X di dua buah titik. Nah, ini kalau D-nya lebih dari 0, maka di sini ada titik potong di dua buah titik sumbu X ya. Ini juga sama. Oke, Ibu lanjut. Yang kedua adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau kalian sudah disediakan sebuah fungsi X atau sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kalian bisa menggambarkannya dalam bentuk garis lengkung seperti yang tadi dijelaskan ya, atau bentuknya parabola, bisa menghadap atas, bisa menghadap ke bawah. Nah, ada langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Langkah pertama, kalian tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, syaratnya Y sama dengan 0. Ini ya, perlu kalian pahami. Kemudian, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, sebaliknya syaratnya X sama dengan. Selanjutnya, menentukan persamaan sumbu simetri. Ya, dengan X sama dengan min B per 2A. Ini adalah rumusnya. Ya, X sama dengan min B per 2A. Kemudian, yang keempat adalah kita tentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, ini atau. Nah, kapan dia maksimum, kapan dia minimum, kita lihat. Kalau seandainya X kuadratnya atau koefisien X kuadratnya ini positif, ya kan? Berarti kan grafiknya menghadap ke atas. Ini ya. Nah, kalau menghadap ke atas, maka titik puncaknya ada di bawah. Jadi ini dia memiliki nilai minimum. Nah, seperti ini. Kemudian, kapan dia maksimum? Nah, kalau A-nya dia kurang dari 0, ya, atau negatif. Dia menghadap ke bawah. Di sini titik puncaknya ada di atas, maka dia memiliki nilai maksimal. Rumusnya apa, Bu? Rumusnya di sini adalah Y sama dengan D per min 4A, di mana D ini adalah diskriminan. Diskriminan rumusnya apa, Bu Kiki? Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi ingat-ingat ya, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang kelima, koordinat titik balik atau titik puncak. Namanya koordinat itu adalah X, Y. Sekarang X-nya itu apa, Bu? X-nya itu adalah sumbu simetri, ini rumusnya. Y-nya itu adalah titik maksimum atau minimum. Kita buatkan koordinat. Nah, kalau semua titik sudah dipenuhi, sudah kita cari semua, baru kita bisa gambarkan. Nah, langsung saja kita menuju ke contoh yang pertama. Yang A, ya. Diketahui fungsi Y atau fx sama dengan 5 plus 4x min x kuadrat.
Nah, di sini dilihat dari koefisien X kuadratnya ini kan negatif ya. Kalau negatif itu pasti menghadapnya ke bawah, gitu kan. Nah, sekarang kita coba perhatikan, kita gambar dengan cara langkah-langkah yang sudah ada di sini. Yang pertama kita cari titik potong sumbu X. Tadi kalau titik potong sumbu X syaratnya apa? Y sama dengan 0. Titik potong sumbu X. Syaratnya fx sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Nah, fx-nya di sini adalah 5 plus 4x min x kuadrat. Kita tuliskan rumusnya ya. Fx sama dengan 0. Fx-nya itu adalah 5 plus 4x min x kuadrat. Nah, untuk mempermudahkan hitungan, jadi kita susun x kuadratnya di depan, ini di tengah, dan ini di belakang. Nah, di sini kita ubah tandanya semua biar x kuadratnya positif untuk mempermudah hitungan aja. Jadi min ini kita ubah jadi plus, jadi x kuadrat. Taruh di depan. Kemudian plus 4x, tandanya kan tadi diubah semua ya, plus berubah jadi min. Jadi min 4x. Kemudian 5 ini kan positif, diubah tanda jadi negatif. Negatif 5 sama dengan. Oke, kalau ada rumus fungsi sama dengan 0, ya, jadi kita faktorkan. Sama dengan 0. Di sini ini adalah X. Ya, kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya 4, yaitu 5 kali 1 ya. Nah, dan 1. Karena ini min 4, berarti ini min 5, ini plus, ya. Jadi di sini X min 5 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan, apa ini? Sama dengan 5. Atau X plus 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Jadi titiknya apa, Bu? Titiknya adalah, kan X, Y. X-nya 5, Y-nya 0 ya tadi ya, 0. Itu lagi, titiknya adalah min 1, 0. Nah, hapus dulu. Min 1, 0. Nah, kalau sudah ketemu titiknya, kita lanjutkan di pertanyaan yang kedua adalah titik potong sumbu Y, ya, yang B. Titik potong sumbu Y, syaratnya apa? X sama dengan 0. Nah, sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Kita tuliskan rumusnya. Sini ya, Fx kan sama dengan Y. Jadi Y sama dengan 5 plus 4x, kemudian min x kuadrat. Kita masukkan x-nya 0 ya. Jadi Y sama dengan 5 ditambah 4x. Berarti 4 kali 0 min dalam kurung 0 kuadrat. Ini anak-anak ya. Nah, ini kan 0 dengan 0, berarti 0. Jadi Y-nya sama dengan berapa ini, Bu? Y sama dengan 5. Sehingga titiknya adalah X, Y. X-nya berapa? 0,5. Dipotong sumbu Y. Oke, bisa difahami anak-anak ya. Lalu pertanyaan yang C, kita cari persamaan sumbu simetri. Tadi persamaan sumbu simetri rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Gitu kan, ini persamaan sumbu simetri. Jadi sama dengan berapa?
min B. Nah, ini kan, nah kita kembali lagi ke persamaan awalnya ya, jangan di sini tapi di sini. Min B, B-nya berapa Bu? B adalah koefisien X. Jadi min 4 per 2 kali A. A-nya berapa? A-nya koefisien X kuadratnya adalah min 1. Jadi kita tuliskan sini min 1. Dan min 4 per 2 kali min 1 itu kan min 2. Ya, sehingga sama dengan 2. Oke, ini X sama dengan 2 sekalinya. Sekarang lanjut yang D. D itu adalah nilai maksimum atau minimum. Nah, karena di sini X kuadratnya negatif kan tadi katanya menghadapnya kan ke bawah. Ya, kalau ke bawah berarti nilai maksimum yang kita punya. Ya, jadi maksimum. Nah, kita cari nilai maksimum. Nilai maksimum. Itu rumusnya adalah apa tadi? D per min 4A ya. Jadi D itu adalah B kuadrat min, sorry ini minnya di sini ya. Min 4AC per min 4A. Oke, Kiki lanjut di sini ya ke atas. Jadi nilai maksimum kan tadi Y ya. Y sama dengan B kuadrat. B kuadratnya berapa? B-nya adalah 4. Di sini tulis 4 kuadrat min 4 kali A kali C. 4 kali A, A-nya min 1. C-nya adalah konstantannya 5. Oke. Per min 4A. Jadi min 4 kali A-nya itu adalah min 1. Kita hitung Y sama dengan min 4 kuadrat, 4 kuadrat ya, 4 kuadrat 16. Min 4 kali min 1, 4. 4 kali 5 plus 20. Plus 20 per 16 tambah 20. Ini min 4 kali min 1 kan 4 ya. Oke. 16 tambah 20, 40 dibagi 4, itu 10. Berarti X-nya di sini 2 dan 10. Jadi terakhir koordinat titik balik atau titik puncaknya, ini jawaban yang E. X, Y ya koordinatnya ya. Dimana X-nya adalah sumbu simetri, ini 2, 10. Nah, kalau titik-titiknya sudah ketemu semua, kita bisa gambarkan. Ya, bagaimana cara menggambarkannya, Bu? Nah, kita lihat dari sini. Ini ada positifnya 5, ini min 1. Gini ya. Bikin gambar sketsanya aja. X, ini Y atau Fx ya. X, titik-titiknya apa Bu Kiki? Di sini ada 5,0, berarti pergi kira-kira aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5,0 di sini. Ya, 5. Kemudian min 1,0 di sini. Min 1,0. Terus ada lagi 0,5. 0,5. Kira-kira di sini ya. Kemudian satu lagi ada 2,10 di sini. Ya, bikin di atas ini kira-kira. Nah, kalau udah kita kira-kira, kita bikin grafiknya. Ya, nanti bentuknya pasti parabola. Dia menghadap ke bawah. Titik puncaknya di sini. 2,1. Udah ya anak-anak ya, cara mengerjakannya ya. Jadi urutan ini harus kalian buat. Gitu kira-kira. Sekarang contoh berikutnya. Yang nomor 2, diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus X min 12 ya.
Nah, sekarang kita coba kerjakan bersama yang A. Ya, kita cari titik potong tripod ya, titik potong sumbu X. Syaratnya Y-nya sama dengan atau fx sama dengan 0. Kita tuliskan di sini rumusnya fx sama dengan 0. Mana fx-nya adalah x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya min 12. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 1. 4 kali 3 ya. Jadi x plus 4. Satu lagi x min 3. Sehingga x plus 4 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 4. Kita pindahin. Atau x min 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. Jadi titiknya bagaimana Bu Kiki? Titiknya adalah X-nya min 4, koma, Y-nya 0 kan ya. 0, itu lagi 3,4. Ini adalah titik potong sumbu X. Oke, selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y ya, yang B. Titik potong sumbu Y syaratnya apa Bu? Syaratnya ya X sama dengan 0. Titik sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita tuliskan rumusnya fx sama dengan y gitu ya, sama dengan y dengan x kuadrat plus x min 12 ya. Berarti kita ganti x-nya dengan angka 0, ketemu berapa y-nya. Jadi di sini 0 kuadrat ditambah 0 kurang 12. Nah, 0 tambah 0 kan 0. Dikurang 12 jadi min 12. Jadi y-nya sama dengan min 12. Titiknya apa Bu? Titiknya, koordinatnya. X-nya kan 0, jadi 0, min 12. Oke, ini titik potong yang kedua. Selanjutnya yang C, persamaan sumbu simetri. Ya. Yang persamaan sumbu simetri, itu rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Gitu kan? Nah, min B, berarti min B-nya berapa ini? 1. Per 2A, berarti 2 kali 1. Gitu kan? Atau min setengah. Berarti min 0,5. Kalau kita buatkan desimalnya. Min setengah. Jadi nanti titiknya antara 0 dengan 1. Gitu. Lanjut yang D. Yang D dia maksimum atau minimum. Nah, kita lihat. X kuadratnya kan positif, jadi menghadapnya ke atas. Kalau menghadap ke atas, titik puncaknya ada di bawah. Jadi nilai apa ini? Minimum. Nah, gitu. Jadi nilai minimum sama dengan Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A, gitu kan ya. B kuadrat itu kan 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya itu min 12.
Ini D ya, per min 4A. Min 4 kali A-nya adalah 1. Sama dengan 1, min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali min 12, plus ya, plus 48. Oke. Per min 4. Nah, sekarang 48 tambah 1, 49. 49 dibagi min 4. Jadi berapa ini? 12, 12 kali 4 kan 48 ya? 48, berarti 12,225 ya? Di sini. Oke, ini kira-kira aja ya. Kemudian yang terakhir yang E. Yang E ini adalah kita cari koordinat titik baliknya. Koordinatnya bagaimana, Bu? Ini adalah E, Y. Atau di sini sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum. Jadi koordinat titik puncaknya adalah min 0,5. Koma berapa ini? Koma 12,25. Nah, kalau sudah begini, kita bisa gambarkan grafik fungsinya. Bagaimana cara gambarnya? Kita lihat koordinat-koordinatnya. Nah, begini ya koordinatnya ya. Titiknya. Jadi kita agak sedikit ke kiri. Oke. Ini X-nya. Ini Y-nya atau Fx boleh. Nah, di sini dari min 4,0 ya. 1, 2, 3, 4. Ini min 4,0. Min 4,0. Satu lagi 3,0. 1, 2, 3. Kira-kira di sini 3,0. Kemudian apalagi nih 0,-12. Oh, ke bawah ya. 0,-12. Berarti ini ke atas lagi. Oke, hapus dulu deh. Hapus dulu ya. Kita coba bikin lagi. Jadi ini ke sini ya, Nak ya. Karena ada jadi di sini ada negatif 12 ya, berarti agak ke bawah. Ini ya. X, ini Y. Nah, ini tadi berapa? Min 4,0 ya. 1, 2, 3, 4. Di sini kira-kira. 3,0. 1, 2, 3. Sini kira-kira ya. Terus di sini 0,-12 di bawah sini ya. Kira-kira aja. Kemudian min setengah, 12. Ini min ya. Ini min juga. Min setengah, berarti di sini dong. Setengah. 12,25 berarti di mana nih? Ya, oke, gini ya. Nah, di sini. Kita tarik garis. Nah, seperti itu, nah, kira-kira aja. Ya. Seperti ini adalah gambar fungsi X-nya, X kuadrat plus X min 12. Gitu. Ya. Sekarang selanjutnya latihan grafik fungsi kuadrat. Sama kayak tadi si langkah-langkahnya ya. Ya, coba kita gambarkan. Yang pertama langkahnya sama ya. Kita cari titik potong sumbu X-nya. Syaratnya Y sama dengan Y sama dengan 0. Nah, ini Fx-nya sama dengan 0 ya. Jadi Fx sama dengan 0. Nah, Fx-nya adalah
X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan bosku seperti ini. Kita cari tahu bilangan berapa yang dikalikan hasilnya adalah 12. Kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Berarti 6 kali 2 ya. Jadi X min 6. Satu lagi. X plus 2. Gitu ya. Langsung saja X-nya sama dengan berapa ini? 6. Atau X-nya sama dengan min 2. Itu ya nak ya. Jadi titiknya apa aja Bu? Titiknya di sini 6,0 gitu kan. 6,0. Satu lagi min 2,0. Oke. Selanjutnya yang B. Titik potong sumbu Y. Ya, syaratnya apa? X sama dengan 0. Itu kan? Kalau X sama dengan 0, kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12. Itu ya. Nah, X-nya kita ganti 0. Y sama dengan 0 kuadrat min 4 kali 0 min 12. Gitu kan? Ini 0 kurangi 0, 0 ya. Jadi tetap Y sama dengan min 12. Nah, jadi titik potongnya menjadi 0, min 12. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, kemudian kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Ya, di mana B-nya ini adalah min 4, berarti min dalam kurung min 4 per 2 kali 1, karena A-nya 1. Nah, min kali min kan plus ya, 4 bagi 2 itu 2. Nah, kemudian yang D itu adalah titik maksimum atau minimum. Nah, ini kita lihat X kuadratnya dulu. Ini kan positif, jadi ngadepnya ke atas. Kalau ke atas, dia memiliki nilai minimum. Minimum ya. Minimum Y sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat. Min 4 kali A-nya itu 1. C-nya itu min 12. Ini ya, per min 4A. Jangan lupa minnya. Min 4 kali A-nya adalah 1. Kita hitung. Min 4 kuadrat itu kan 16. Ya kan? Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali min 12 plus 48. Ini per min 4. Jadi 16 tambah 48. 64. 64 dibagi min 4. Berarti sama dengan min berapa? 26 ya. Oke. Nah, jadi titiknya apa, Bu? Titik koordinat titik puncaknya X, Y. X-nya di sini adalah bersama simetri 2, min 26. Kalau sudah kita gambarkan 6,0 min 2,0, 0, min 12, dan 2, min 26. Jadi begini ya. Oke, bawah lagi. X, X.
6,0 di sini ya. Anggap aja ini 6,0. Ini min 2,0 di sini kira-kira. Ada 0,-12 di bawah sini kira-kira. Terus 2,-26 ke bawah lagi ya. Oke, di sini. Ya, sudah kita hubungkan. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik fungsi yang dimaksud. Oke, lanjutnya nomor 2. Ini juga sama ya nak ya. Ini nanti kuadratnya kita buat positif untuk mempermudah hitungan saja. Ya, mau dibahas sekalian? Boleh. Dari pertama ya. Titik potong sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Yang A. Titik sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Ya. Di Fx sama dengan 0. Sama aja. Nah, ini 3. Ini langsung begitu urutkan aja. Kita ubah tanda semua ya, karena ini negatif. Jadi X kuadrat. Min 2X. Ubah tanda semua. Min 3 sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan. Kita cari tahu bilangan berapa dikalikan hasilnya 3. Kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Berarti 3 kali 1 ya. X min 3. Lagi X plus 1. Jadi titiknya X sama dengan 3. Atau X sama dengan min 1. Jadi titik potongnya adalah 3,0. Sama satu lagi min 1,4. Lanjutnya titik potong sumbu Y. Bagaimana Bu cara nentuin titik potong sumbu Y-nya? Syaratnya adalah X sama dengan X sama dengan 0 kita masukin di sini. Y-nya berapa? Y sama dengan 3 plus 2 kali 0 min 0 kuadrat. Jadi X-nya diganti angka 0 semua. 0, 0 berarti 3. Y-nya sama dengan 3. Itu ya. Jadi titiknya apa Bu Kiki? Titiknya adalah X, Y ya. Titiknya itu adalah X, Y. Ya 0,3. Oke, lanjutnya persamaan sumbu simetri ya. Yang C, untuk mencari persamaan sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A gitu kan. Min B berarti min B-nya itu berapa? 2. Berarti min 2 per 2 kali. A-nya berapa ini Bu? A-nya adalah min 1. Hati-hati. Dan ini 2 kali min 1 kan min 2 ya. Min 2 dibagi min 2 itu adalah 1. Terus yang D, nilai maksimum atau minimum. Nah, ini juga perhatikan. Karena X kuadratnya negatif, maka menghadapnya ke bawah. Kalau menghadap ke bawah, dia nilai maksimum. Maksimum apa? Maksimum Y sama dengan D per min 4A. Di mana D itu adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. B kuadrat kan 2 ya. Jadi 2 kuadrat min 4 kali A. A-nya itu min 1, hati-hati. C-nya itu adalah 3 per min 4A. Ini rumusnya. Min 4 kali A-nya adalah min 1. Nah, kita hitung. 2 kuadrat itu kan 4. Min 4 kali min 1 itu kan 4. 4 kali 3 plus 12. Plus 12
12 ya. Per min 4 kali min 1 itu 4. 4 tambah 12, 16. 16 dibagi 4. Kemudian yang E, koordinat titik balik atau titik puncaknya. Namanya koordinat E, Y. X-nya adalah 1. 1,4. Nah, kalau sudah ketemu titik-titiknya, kita gambarkan. Kira-kira gimana nih gambarnya nih? 3,0, ini min 1,0, 0,3, berarti ke atas yang lebih panjang ya. X, ini Y atau Fx. 3,0 kira-kira di sini, 1, 2, 3, kira di sini ya. Min 1,0 di sini, kira-kira aja. Terus 0,3, 1, 2, 3 di sini. Kemudian 1,4 di atasnya dikit lagi. 1,4 sini. Ini titik puncaknya, baru kita gambarkan. Ya, ini gambarnya bagus nih. Jadi Fx sama dengan 3 plus 2x min x kuadrat. Mudah ya anak-anak ya. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi ada 5 langkah yang harus kalian lalui. Oke, baik anak-anak, untuk penjelasan terkait cara menggambar grafik fungsi kuadrat dan karakteristik grafiknya seperti apa sudah begitu dijelaskan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti cara membuat grafik tersebut. Jangan lupa tetap semangat belajarnya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sekian dari Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.